sahabat Vlogger.id, di hari film nasional kita akan bincang-bincang soal film bersama pengamat perfilman dunia akhirat, Ahmad Nova. Kira-kira film bagus apa ya yang bisa kita tonton di rumah? Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk langsung saja simak hingga tuntas agar di rumah ajamu berfaedah. Oke, selamat sore. Nama saya Ahmad Nova. Saya aktif di Backpacker. Saya juga menulis beberapa di Vloggers.id sih, walaupun belum banyak karena ya bagi-bagi dengan yang lain. Oh ya, kita lagi mematuhi ya dari pemerintah untuk ada social distancing atau physical distancing yang menuntut atau membuat kita itu di rumah aja. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakuin, jalanin. Salah satunya ya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah nonton film. Nah, jadi dengan nonton film kita akan ya nggak hanya sekedar fun, nggak hanya sekedar hiburan, tapi juga bisa menambah pengetahuan, wawasan, budaya, sosial masyarakat, sejarah, dan macam-macam. Saya kira yang paling penting dari film itu sebenarnya bukan hiburannya, awalnya dia ingin menggambarkan satu realitas kehidupan. Jadi walaupun misalnya ada film saya kritik tadi, oh ini film kurang bermutu dan lain sebagainya, itu sebenarnya film itu mencerminkan kebudayaan. Misalnya, ada film kok hari ini sukanya hantu, berarti memang masyarakatnya itu nalar pikirnya seperti itu. Film itu gaya penuh dengan adegan ranjang dan lain sebagainya. Itu menggambarkan seperti film-film Eropa kan hampir seperti itu cerminan masyarakatnya gitu. Film, buku itu mencerminkan kebudayaan masyarakat. Jadi pada awalnya itu ya berangkat dari budaya ya, pikiran, perkataan, perbuatan yang terjadi di masyarakat terus diangkatlah itu. Kan? Walaupun misalnya film tentang khayalan ya, prediksi ke depan itu kan orang-orang itu kan sudah budaya, dia berpikir ke depan begini dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas hiburan, tapi di film menyimpan banyak pengetahuan. Ya misalnya film tentang Winston Churchill, bacanya apa ya? Churchill ya kan? Perdana Menteri Itali, dia diangkat menjadi Perdana Menteri ketika sudah tua. Itu kontroversial dalam film Dinosaur ya, Dinosaur, bisa teman-teman tonton. Itu luar biasa. Di situ kalau saya melihat film itu saya seakan-akan menjadi si Churchill ini, ya kan? Di dalam Dinosaur itu bagaimana dia diserang di Perang Dunia Kedua, terus langkahnya itu dia membuat kabinet perang. Bahkan keren. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi hari ini sudah ada kabinet, sudah ada menteri dan lain sebagainya, saya lihat Pak Jokowi bikin gugus tugas itu sudah benar, ya kan? Sudah benar. Anggap saja corona ini adalah musuh dalam peperangan, dan dia atau beliau Pak Jokowi itu tidak membuat kabinet untuk posisi seperti sekarang ini. Dia bikin kabinet kan untuk posisi hidup normal ya kan, dengan pembangunan sekian, ekonomi sekian, anggaran untuk ini sekian. Tapi tiba-tiba wabah corona atau dalam hal ini musuh datang, dia harus membuat suatu gugus tugas bahasanya. Nah, kalau di Italia dulu dan Menteri itu bikin kabinet perang ya kan, karena dia kabinet yang dibangun itu bukan untuk perang, itu keadaan damai. Bikinlah kabinet perang yang di situ juga terjadi perdebatan, diskusi panjang, yang ada beberapa faksi dan lain sebagainya, yang jutaan nyawa orang juga dipertaruhkan. Apakah kita menyerah, apakah kita bertahan, kita melawan, bagaimana strateginya. Nah di situ penting ya kan, penting untuk menjadi sebuah ilmu ya kan. Siapa tahu besok coba-coba jadi pemimpin, entah di RT, entah di sebuah kabupaten, atau bahkan nasional, bisa belajar dari itu ya kan. Tergantung bagaimana kita mengambil ibroh, ini bahasa ustaznya itu ibroh, mengambil sesuatu dari film itu, sesuatu pembelajaran. Nah,
ilmu atau pokoknya macam-macam, karena film itu kan nyusunnya atau produksinya itu nggak sebentar, lama. Dia butuhkan skrip, membutuhkan macam-macam, yang di situ juga ada message-nya. Bahkan kalau film-film Eropa itu bertahun-tahun, ya bertahun-tahun gedeng-gedeng. Nah kita kadang ya kalau zaman sekarang mah tinggal online aja bisa gitu, murah banget gitu. Itu nggak sebanding sebenarnya, ini kriminal ya. Tapi ya gimana lagi, sekarang bioskop juga udah pada tutup. Kalau saya sendiri sih, ya itu tergantung sih teman-teman, karena masing-masing kita itu punya passion, punya minat yang beda-beda ya. Ada yang suka sport, ada yang suka apa ya, film-film mungkin horor gitu loh. Kalau aku sendiri sih suka film yang satu nuansanya sejarah, aku seneng karena bisa belajar sejarah. Yang kedua film tentang politik atau peperangan, aku seneng gitu karena agak mikir juga. Ya sih sama yang lainnya mungkin ya, tapi kalau di peperangan itu asik gitu, ada mikir-mikirnya macam-macam. Terus yang ketiga film-film yang apa ya, kayak human interest, kisah tentang perjuangan. Kalau kayak Hollywood itu Pursuit of Happiness itu salah satu film perjuangan terbaik ya, bagaimana seorang bapak menghidupi anak di tengah ekonomi yang carut marut, keluarga keadaan. Di situ ada semangat perjuangannya. Sebagian film-film Korea juga ada sih yang di situ nggak cuma percintaan, tapi semangat perjuangannya ada juga yang di situ. Setelah kita nonton itu kayak ada spirit gitu loh, ada spirit. Ini gue harus semangat nih. Nah gitu. Seperti itu sih. Jadi tergantung suka film apa. Biografi juga saya seneng, biografi tokoh ya. Mungkin kalau kalian suka film apa, suka olahraga, sepak bola misalnya, bisa film-film biografi sepak bola ada di situ, bisa perjuangan bagaimana untuk mencapai seorang star itu, seorang bintang itu, dia berangkat dari nol, penuh kegigihan dan macam-macam lah, kira-kira gitu. Durasi. Ya, sahabat episode ini terima kasih telah nonton. Tunggu tanggal mainnya, part 2-nya, karena akan ada banyak lagi informasi yang lebih relevan dan diskusi ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar Magas bisa terus berkarya dan teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi berkualitas. Makasih, tunggu part 2-nya. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berkualitas selanjutnya. Tapi saya melihat cukup adil, bagaimana menggambarkan Islam, keadilannya, bahkan habis penaklukannya Salahuddin Al-Ayyubi juga mengampuni dan tidak melukai siapapun. Barat menggambarkannya cukup adil, hanya saja mereka juga berkepentingan untuk memunculkan satu sosok. Nah itu wajar, saya kira cukup adil itu.